Pemirsa, Iran mampu bertahan menghadapi tekanan militer Amerika dan sekutunya. Namun, kini muncul pertanyaan baru. Apakah ada kekuatan besar lain yang berdiri di belakang Tehran? Sejumlah laporan menyebut Rusia diduga memberikan dukungan intelijen kepada Iran. Lalu bagaimana sebenarnya posisi Rusia dalam konflik ini? Dan apakah dunia sekarang sedang menyaksikan awal dari rivalitas kekuatan global yang lebih besar? Kita membahasnya bersama pakar geopolitik dan hubungan internasional Raymond Sihombing. Bang Raymond, selamat malam. Selamat malam ya waktu Indonesia, selamat siang waktu Moskow. Apa Baik, kabar? langsung dari Moskow ya. Baik, Bang Raymond. Kemudian ada analis intelijen dan keamanan Ridwan Habib. Mas Ridwan, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Iqbal. Baik, Bang Raymond, ini kemarin juga Anda sudah menganalisa ya. Apakah ini bisa dibaca sebagai bentuk keterlibatan tidak langsung Moskow dalam konflik dengan Amerika Serikat? Karena sudah ada pernyataan terbuka ya dari Vladimir Putin yang terbaru pada hari Senin waktu setempat sudah menyatakan selamat kepada Mojtaba sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Bang Raymond. Betul sekali, Mas Iqbal. Tepat kira-kira jam 10 pagi hari ini waktu Moskow, itu tambah 4, 11, 12 jam, baru-baru saja Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat seperti biasa melalui pesan tertulis begitu, tetapi ada sedikit yang menurut saya menarik untuk kita cermati bersama di sini. Dalam ucapan selamatnya itu ada kalimat terakhir yang menurut saya juga sangat penting untuk diterjemahkan secara tidak langsung, meskipun secara official atau secara resmi pemerintah Rusia tidak pernah memberikan komentar atau pernyataan apapun untuk mengatakan yang sebaliknya dari pernyataan Donald Trump atau otoritas tinggi Amerika Serikat ya. Pernyataan terakhirnya ini adalah saya bacakan ya, bahwa dari sisi Rusia kami ingin tetap menggarisbawahi dukungan yang tidak berubah dari Rusia terhadap Iran, dan kami siap ketika Iran meminta. Nah, ini penting sekali karena kalau kita melihat secara historis baru-baru ini tahun lalu ketika terjadi serangan 12 hari itu ya pada Juni 2025, Presiden Putin pun mengomentari bahwa sebenarnya Rusia secara proaktif menawarkan bantuan ya, beberapa bantuan. Salah satunya adalah data satelit luar angkasa atau pengindar citra satelit. Tetapi Iran pertama tidak memberikan respon secara langsung, tetapi juga ini dapat diterjemahkan bagi Rusia, ini diterjemahkan sebagai Iran merasa mampu untuk menghadapi serangan atau gempuran ini sendiri sebagai satu entitas begitu ya, satu negara. Nah, pada saat ini justru menurut saya faktor kunci kemenangan Iran ya, bisa dikatakan kemenangan sementara begitu ya, dalam perang yang sudah berlangsung sampai 8 atau 9 hari, mau jalan ke minggu kedua, berakhir minggu kedua, adalah faktor presisi tinggi dari serangan Iran. Kalau kita perhatikan jumlah rudal yang ditembakkan dari Iran, rudal-rudal balasan sejak hari pertama Iran melancarkan serangan balasannya sampai hari ini, justru kita lihat ada penurunan. Ada beberapa ahli dari Amerika Serikat atau dari media barat menyatakan bahwa ini sebenarnya Iran sudah mulai kehabisan gitu ya. Attrition war-nya Iran malah terbalik, justru Iran yang kehabisan. Menurut hemat saya justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika Iran sudah mendapatkan quote and quote ya, sekali lagi ini saya ingin menggarisbawahi bahwa Rusia secara resmi atau secara pemerintah tidak pernah menyatakan atau memberikan komentar apapun bahwa untuk mengcounter pernyataan bahwa Rusia membantu terang-terangan. Jadi sebenarnya ada dugaan bahwa presisi dari serangan rudal balistik Iran ke titik-titik tertentu yang dimiliki oleh pangkalan militer Amerika Serikat, dan tentu itu titik-titik penting ya, seperti misalnya pusat komando dan lain sebagainya, itu dibantu oleh data atau citra satelit dari jaringan gugus satelit yang ada yang dimiliki oleh Rusia. Kita lihat misalnya Iran sendiri sudah kewalahan ketika terjadi perang Juni 2025 karena seperti kita ketahui ya, salah satu lobang besar ya, kita bisa katakan lobang besar atau kelemahan lah, titik kelemahan yang dimiliki Iran adalah presisi atau tingkat
keakuratan dari intelijen melalui satelit ya Iran. Iran punya satelit misalnya kita lihat yang terakhir pada tahun 2022 itu Hayam yang punya presisi lebih baik daripada satelit misalnya Kausar atau Paya yang punya presisi sekitar 3 sampai 5 meter begitu. Tapi ketika Rusia membantu ya Hayam ini proyek bersama antara Rusia dengan Iran yang dianggap menjadi unggulan bagi Iran, tetap saja tidak bisa diharapkan ketika mereka menghadapi gempuran rudal-rudal Amerika Serikat dan Israel yang sebenarnya buat Rusia itu teknologi yang sudah lebih lama daripada teknologi yang Rusia kembangkan pada saat perang di Ukraina. Nah, Artinya kembali lagi kerjasama ingin ini kan saya memang garis sudah bawahi bahwa sebenarnya ini faktor kunci. terbangun ya. Dinilai sebagai faktor kunci dan itu memang informasi yang beredar, beberapa informasi yang dibagi yang dibantu untuk Iran antara lain seperti lokasi kapal perang, posisi pesawat militer dan juga pergerakan pangkalan atau pasukan Amerika Serikat. Nah, Mas Ridwan, latihan antara kedua negara ini ternyata sudah memang terjalin cukup sering ya. Kedua kerjasama intelijen juga dinilai bagus antara kedua negara. Jika memang benar ataupun nanti terkonfirmasi, sebenarnya jenis intelijen apa Mas Ridwan yang diberikan Rusia kepada Iran? Ya, dalam metodologi intelijen kan kita tahu ya, ada SOCMIN, Social Media Intelligence, ada HUMIN, Human Intelligence, ada IMIN, Imagery Intelligence, dan ELIN, Electronica Intelligence. Saya kira Rusia lebih kepada Imagery Intelligence. Tadi sudah dijelaskan, beberapa satelit milik Iran memang dikembangkan bersama dengan Rusia yang Hayam tadi. Iran sendiri punya beberapa, misalnya Nord 1, Nord 2, Nord 3, dan Soraya. Soraya ini baru Januari 2024 berhasil mengorbit 750 km dari permukaan bumi. Dan ini menurut kita juga termasuk advance ya dalam konteks Iran yang mendapatkan embargo hampir 40 tahun. Dia bisa mengembangkan teknologi sebegitu canggihnya. Saya kira memang titik-titik koordinatnya lebih presisi ya, benar dibandingkan perang 12 hari Juni 2025. Kali ini lebih presisi, bahkan mereka bisa mengincar hotel, apartemen, tempat di mana misalnya tentara Amerika bersembunyi di Kuwait misalnya, atau di sebuah penthouse di Dubai, itu drone-nya exact location titik koordinatnya bisa sangat tepat. Dan ini dalam situasi perang yang asimetrik, karena secara teknologi jelas lebih unggul Amerika, secara kuantitas juga jelas unggul Amerika ya, jet tempur, rudal dan sebagainya, tetapi dengan kapasitas yang ada, mereka masih bisa mempertahankan diri. Saya kira problemnya sementara ini memang di launcher ya, launchernya Iran sudah sangat turun drastis. Dari berbagai jurnal diperkirakan launcher tinggal sekitar 150 sampai 200 launcher. Walaupun rudal balistiknya masih sekitar 2.000 sampai 3.000. Nah, artinya kalau kemudian launchernya itu nggak siap, ya agak sulit. Ini yang memang membuat Iran, saya kira, menahan diri dan mengincar target-target strategis. Jadi satu target utama diincar berhasil, begitu. Tidak kemudian swarming atau mentarget secara acak. Mas Iqbal. Oke, baik. Nah, kemudian Bang Raymond, kalau kita berbicara ini soal intelijen ya kedua negara, dan memang Amerika Serikat dalam hal ini CIA masih menolak berkomentar. Tapi setidaknya dari pernyataan yang sudah muncul ke publik, Vladimir Putin yang sudah terang-terangan mengucapkan terima kasih dan juga unwavering support tadi yang Anda kutip itu ya, dukungan yang dibutuhkan begitu. Apakah ini artinya kita akan melihat ke depan ada poros baru yang terbentuk antara Rusia yang berniat untuk membantu Iran untuk bisa dibilang selama ini targetnya melawan hegemoni Barat ya. Karena kalau kita lihat kan kedua negara ini juga terkena sanksi yang cukup besar begitu dari negara Amerika Serikat. Apakah kita akan melihat poros baru ke depan, Bang Raymond? Iya, saya pikir dari konteks geopolitik ya, bahwa sekarang dunia telah berubah dan sedang terus berubah dari unipolarisme ke multilateralisme, di mana ada pusat-pusat kekuatan baru yang bukan hanya dikuasai atau dimonopoli oleh Amerika Serikat, tetapi juga kita lihat misalnya di Timur Tengah ada Iran yang meskipun sedikit geser-menggeser dengan Israel, lalu di Asia ada Cina, lalu di Eropa ada Uni Eropa dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat, kita tidak boleh lupa bahwa perang di Ukraina juga adalah
salah satu bentuk atau bukti bahwa terjadi polarisasi baru atau pengelompokan baru dari kelompok-kelompok kekuatan baru dunia ini. Kita lihat BRICS ya. BRICS bukan aliansi kekuatan atau aliansi militer, tetapi lebih ke ekonomi. Tetapi di dalam BRICS itu sendiri ada berbagai bidang kerjasama. Salah satunya juga sebenarnya bidang teknologi yang tidak bisa dilupakan bahwa Iran ada di dalam konteks BRICS Plus ya, BRICS Plus, dan pada saat itu ya, dan sekarang sudah menjadi anggota penuh di BRICS termasuk Indonesia. Nah, kalau kita melihat, saya melihat di sini bahwa sebenarnya Rusia sejak perang di Ukraina justru banyak bekerja sama dengan dan banyak bukan bisa dikatakan bukan meniru ya, meskipun pada awalnya meniru ya, rudal drone Syahid, lalu ada beberapa rudal itu kan mereka kerjasama dengan Iran gitu. Nah kemudian balas jasanya atau imbalnya itu sekarang bantuan Rusia dan juga Cina, jangan juga dilupakan. Cina ini bantuannya lebih ke potensi logistik dan secara finansial gitu. Jadi tiga negara ini menurut saya sekarang sedang menunjukkan giginya gitu, bahwa mau mengatakan bahwa oke, di sini batas kalian, di sini kami begitu. Dan saya lihat sejak perang di Ukraina sampai sekarang ini kan perangnya asimetris ya. Ketika di Ukraina Amerika Serikat, bahkan ketika Donald Trump sudah menjabat sebagai presiden dan terpilih secara resmi, setelah inaugurasinya justru beliau hal yang pertama dilakukan adalah menyetujui bantuan uang dan juga bantuan militer kepada Ukraina untuk melawan Rusia sebenarnya. Dan ini yang sekarang dilakukan Rusia sebaliknya, dan Rusia ingin mengatakan, you bisa begitu, kita juga bisa seperti ini gitu, seperti apa yang Anda lakukan. Dan saya pikir Rusia, Cina dan Iran, mereka dan juga Amerika Serikat, mereka saling paham dan punya red line masing-masing ya. Sampai saat ini mudah-mudahan kita berharap red line itu tidak ada yang ditembus atau dilewati oleh masing-masing negara yang memang punya hulu ledak serius. Dan perlu digarisbawahi, sejak perang 2022 di Ukraina, Rusia memperbaharui sistem persenjataan militernya dan nuklirnya, dan perlu diketahui bahwa satu-satunya negara di dunia yang memiliki triad senjata triad nuklir, satu-satunya dari darat, laut itu kapal selam, dan juga dari luar angkasa ya, bukan dari udara, itu hanya Rusia gitu. Dan itu mereka kita bisa lihat ya buktinya, meskipun tidak ada pengakuan secara langsung, kita bisa lihat mereka sudah membuktikan itu dan efektif berlangsung di Ukraina. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya akan tanya ke Mas Ridwan, apakah dukungan semacam ini ya, dalam hal ini intelijen, lazim diberikan dalam konflik internasional? Mohon dijawab usai jeda. Mas Ridwan dan Bang Raymond tetaplah bersama kami. Pemirsa, di Prime Time News kami akan kembali sesaat lagi. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما، مقتدر جمهوری اسلامی، حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شد. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa, masih membahas dalam perbincangan dengan Bang Raymond dan Mas Ridwan terkait dengan bantuan Rusia, bantuan intelijen kepada Iran yang saat ini sudah menjadi pemberitaan yang cukup besar. Mas Ridwan, kalau kita berbicara soal Iran yang mungkin banyak yang heran ya, di bawah sanksi yang begitu lama, begitu besar, tapi persenjataannya masih tetap bisa
dibangun, kemudian masih bisa menyerang, masih punya amunisi dan bersenjataan yang cukup lengkap. Nah, ini apakah dengan circumstances, dengan situasi seperti ini informasi intelijen justru paling dibutuhkan pada momen-momen seperti ini? Oh ya, jelas perlindungan intelijen termasuk juga covering ya. Kita tahu dalam operasi intelijen pasti sudah ada agen yang menyusup di lembaga lawan. Jadi kita misalnya meyakini bahwa pasti ada agen FSB Rusia yang sudah berada di balik Mossad atau agen FSB Rusia yang sudah berada di balik CIA. Dan dari situ mereka pasti mendapatkan informasi-informasi baru yang kemudian bisa di-pass on, bisa dilemparkan, bisa disebarkan ke teman-temannya di FEVAK Iran. Saya kira Mas Iqbal, kita tahu pertarungan perang dingin ya antara CIA melawan KGB ini sudah sejak lama sekali, dan itu menginspirasi banyak sekali film-film spy. Ada Enemy at the Gates, ada serial The Americans, banyak sekali film-film spy yang terinspirasi dari pertarungan antara intelijen CIA melawan intelijen Rusia. Dulu namanya KGB, sekarang namanya FSB dan SVR yang intelijen militernya. Dan kita tahu pada saat Rusia berperang dengan Afghanistan, bahkan CIA memfasilitasi para mujahidin untuk melakukan serangan melawan melawan Rusia. Jadi CIA melatih mujahidin Afghanistan melawan Rusia. Dan itu juga ada orang-orang Indonesia ke sana di era tahun 90-an yang kemudian menjadi cikal bakal Jamaah Islamiyah yang kita tahu sampai hari ini, yang kemarin membubarkan diri. Mereka berangkat ke Afghanistan, membantu Afghanistan, yang melatih membuat bom, termasuk Ali Fauzi, Ali Imron, Amrozi, itu yang melatih itu adalah CIA. Jadi bukan hanya dalam bentuk lokasi kapal perang atau posisi pangkalan, tapi juga dalam undercover agent ya, Mas Ridwan ya. Itu lazim dilakukan. Betul, betul. Karena enemy of my enemy is my friend kan gitu. Musuhku adalah temanku kan gitu. Jadi ya dalam konteks ini kita meyakini pasti sudah ada spy, pasti sudah punya agen di dalam Mossad dan di dalam CIA, yang kemudian agen ganda ini ya memberitahukan rencana-rencananya kepada agen FEVAK yang ada di Iran. Yang kita tahu FEVAK ini beroperasi di seluruh dunia, dan walaupun internet di Iran tinggal 4%, menurut laporan media tinggal 4%, tetapi mereka masih bisa berkomunikasi, dan salah satunya menggunakan frekuensi radio ya, dengan frekuensi radio bawah sekitar 747 Hz, dengan bahasa-bahasa kode, bahasa-bahasa Farsi, dan itu banyak sekali kode masuk, dan moga-moga ini menjadi pertarungan intelijen yang melegenda menurut saya antara dua intelijen besar dunia, CIA melawan FSB Rusia. Oke, Bang Raymond, ini kan dinamika terkini, meskipun Presiden Trump meremehkan ya, kalaupun misalnya Rusia benar-benar memberikan informasi intelijen, artinya mereka tidak membantu banyak karena lihat yang terjadi kepada Iran. Tapi di sisi lain, Iran juga sudah secara tegas tidak takut dengan serangan darat yang mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat, meskipun sejauh ini hanya berupa gertakan. Artinya statement-statement seperti ini, bahkan Rusia sudah melalui Presiden Putin ini sudah mengeluarkan statement secara terbuka. Apakah ini artinya Rusia juga sudah siap dengan konsekuensi yang akan muncul dengan pernyataan terbuka tersebut, dan apakah ini artinya konflik ini juga akan semakin panjang dan semakin lama, Bang Raymond? Pertama-tama, kalau kita melihat durasi, dan banyak sekali pakar militer yang memperkirakan bahwa perang ini minimal antara 1 sampai ke atas ya, mulai dari 1 bulan ke atas, dan ini tidak bisa selesai dalam waktu yang sesingkat itu. Pertama-tama setelah serangan awal Amerika Serikat dan Israel tanggal 28 Februari, sebenarnya ada tindakan-tindakan diplomatis yang dilakukan atau lobby-lobby internasional yang dilakukan oleh Presiden Federasi Rusia sendiri, Vladimir Putin, ketika setelah mulai serangan balasan Iran, Presiden Rusia menghubungi 6 atau 5 pemimpin kunci dari negara-negara di kawasan Teluk untuk tidak memberikan balasan atau serangan balasan ke Iran, dan mencoba untuk membawa ini ke meja dialog atau diplomasi, karena Rusia yakin sampai saat ini bahwa ketika
mereka akan saling balas-balasan. Justru itu tujuan yang memang diinginkan oleh intelijen yang khususnya Mossad gitu ya, atau Israel, dan juga CIA yang juga berperan sangat penting ketika mereka merencanakan dan merancang rencana pengeboman terhadap kediaman Ayatollah Khomeini. Nah, yang kedua, saya pikir sekarang waktu menurut saya adalah waktu yang sangat tidak bisa diperkirakan. Pertama-tama karena kita melihat Presiden Amerika Serikat sendiri adalah secara karakter adalah orang yang sangat impulsif, agresif begitu ya, sesuai dengan mood gitu ya. Dan yang kedua, sebenarnya ketika Amerika Serikat memutuskan, dan mereka kan ada semacam dewan begitu ya, penasihat presiden yang mengatakan wah ini udah nggak bisa nih, intelijen Rusia udah masuk terlalu dalam dan ini sudah cross the border red line gitu ya, sudah melewati red line-nya mereka. Dan apa itu red line? Adalah pertama itu tujuan akhir dari perang atrisi untuk menghabiskan stok musuh. Dan kita lihat mengapa sistem pertahanan udara Patriot bisa dipindahkan dari Korea, lalu sekarang ada lagi dikirim lagi pesawat pembom itu dari Inggris. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau kita lihat secara militer dan kasat mata bahwa sebenarnya Amerika juga sudah mulai kehilangan atau kekurangan amunisinya, dan Israel udah nggak usah ditanya lagi gitu ya, karena mereka sangat bergantung pada militer Amerika pada saat ini. Dan salah satu hal kunci yang menjadi apa ya, kita bilang harapan dari Rusia bahwa perang ini nggak akan melebar lebih luas lagi. Sempat ada ketakutan di media Rusia dan di publik Rusia ketika Iran melakukan serangan balasan ke Azerbaijan, karena itu akan punya dampak, karena itu dekat sekali dengan perbatasan dengan Rusia. Namun kemudian berusaha di cover oleh otoritas dua negara ini ya, meskipun Azerbaijan juga dianggap oleh banyak media dan publik Rusia bukan negara yang dianggap faithful lah buat Rusia gitu. Tetapi dalam hal ini karena Azerbaijan masuk dalam SNG atau negara-negara CIS, Rusia berharap bahwa Rusia sendiri dan Cina di Iran bisa melokalisasi perang ini hanya di situ, di Teluk gitu. Karena ketika once ini perang ini akan melebar, maka sangat tidak mungkin ada hubungan langsung atau kontak langsung atau konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dengan Rusia. Kita belum bicara soal perang nuklir, tetapi ada arah ke situ. Dan kalau kita lihat siap atau tidak siap, beberapa kali dalam beberapa pernyataannya Rusia selalu mengatakan siap, Presiden Rusia. Dan mereka memang, kalau saya lihat yang ada di sini di internal Rusia, mereka memperbarui sistem persenjataan dan militernya jauh lebih sophisticated gitu ya, lebih modern dari negara manapun yang ada sekarang di dunia, dengan mempraktekkan atau menguji coba itu di medan perang di Ukraina saat ini. Jadi kita lihat ya, ini tergantung kepada red line-nya ya, apakah nanti sudah sampai di titik itu sehingga akan memicu konflik yang lebih besar dan lebih luas. Kita nantikan dinamika selanjutnya. Terima kasih Bang Raymond, Bang Ridwan sudah bergabung dan menganalisa untuk Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.